Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5D, jadwal kita hari ini adalah matematika. Kita akan langsung pada materi semester 2, yaitu pada bab 4. Kita menggunakan buku ini, buku yang sudah guru bagikan, itu bisa dipakai selama 1 tahun. Kalian silahkan buka pada halaman berapa ini? 129 ya, 129 pada bab 4, judulnya bangun ruang. Mari kita amati. Di sini ada gambar 2 orang anak laki-laki, yang satunya rambut keriting, yang satunya tidak ya, sedang bermain memasang bongkar pasang bentuk bangun ruang. Itu adalah contoh bangun ruang. Nah, kita perhatikan figura atau contoh bingkai gambar pemandangan. Di sana bentuknya segi 4 ya. Kalau Bu Guru gambarkan di papan, nanti kalian bisa melihat. Jadi dia seperti ini ya. Jadi kalau Bu Guru sudah pindahkan ke papan, di sini ada segi 4 ya. Dia punya panjang, dia punya lebar ya. Itu lebar ya. Tapi secara kasat mata ini seperti tinggi ya. Tapi kita biasa menyebutnya lebar. Kemudian di bawahnya ada kotak makanan tambahan. Kalau digambar itu berbentuk sebuah bangun ruang. Kenapa kita sebut bangun ruang? Karena dia ada ruangan di dalamnya ya. Jadi ruangan itu bisa kita isi, sehingga isinya itu kita sebut volume. Jadi bangun ruang itu sendiri terbuat dari beberapa bidang datar ya. Jadi kalau bangun ini Guru kembangkan ya, maka dia akan menjadi sebuah bangun, atau dia lebih mirip kotak ya. Bangun yang seperti kotak ini terdiri dari beberapa bentuk bidang datar. Yang satu ini kita hitung, 1 di depan, 1 belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ada 6 bidang datar atau ada 6 sisi kita sebut ya. Sisi itu bidang datar yang dibentuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bangun ini punya 6 sisi ya. Apa namanya? Kita buka lagi halaman selanjutnya. Itu biasa disebut balok ya Nana ya, balok. Jadi gambar yang seperti ini, bangunan yang bentuknya seperti kotak, itu adalah balok. Perhatikan bukunya. Bukunya di situ kita kasih nama, namanya bukan kita kasih ya. Di dalam buku ini namanya PQRS ya. Bukan. OPQR dan di bawahnya KLMN. Jadi kita sebut KLMN. Jadi nama sebuah balok itu bisa kita buat dengan menyebutkan huruf secara berurutan. Kenapa hurufnya ada 1, 2, 3, ada 8? Karena ini mengikuti titik sudut dari balok ini ya. Titik sudutnya itu ada 8. Bisa kalian lihat di tabel, itu komponen yang ada pada balok di atas itu rusuknya ada 12, sisinya ada 6, dan titik sudutnya ada 8. Sisi tadi seperti yang sudah Bu Guru kasih tahu, sisinya itu ada 6. Titik sudutnya adalah pojokannya ini, titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian mana rusuknya? Rusuknya itu adalah
satu buah garis ini disebut rusuk. Misalnya ada KL yang panjang ini ya, ini namanya rusuk. Ini lagi satu, ini lagi satu. Jadi sisi ini terbentuk dari 4 rusuk ya. Satu sisi terbentuk dari 4 rusuk. Kemudian nama bangunnya adalah Baloka LMNOPQR. Rusuknya adalah ada rusuk KL, LM. Kita sebut 2 huruf karena dia membentuk satu garis. KL itu rusuk ya. KL, LP, KO itu. Tapi kita harus menyebutkan huruf yang duluan disebut. Aturannya ya, tidak boleh menyebut misalnya ada garis AB. Itu kita harus sebut AB bukan BA ya. Kita sebut huruf yang duluan secara alfabet. Oke, selanjutnya ini ada rusuk-rusuk balok tadi, sudah ya. Itu bisa kalian perhatikan di gambar, rusuk-rusuk yang sama panjang. Ada KL sama KL, itu sama dengan OP. KL ini sama panjangnya dengan OP, sama dengan RP, sama dengan NN gitu ya. Sementara OK akan sama dengan PL, akan sama dengan IM, dan akan sama dengan RE. Selanjutnya, oke. Nah, kita lanjut ke bangun yang selanjutnya. Bangun kubus atau lebih mirip kotak ya. Kotak yang persegi itu, dia terbuat dari persegi yang ada 6 persegi yang sama panjangnya. Jadi semua rusuknya itu sama panjang. Kemudian luas sisinya juga sama. Kalau guru misalkan digambar di bawah, jadi terlihat sama ya. Jadi kubus itu punya panjang sisi, panjang rusuk yang sama. Sama, dia punya 6 sisi. Kemudian rusuknya juga sama 12. Kemudian sisi titik sudutnya juga sama 8. Jadi itu pengenalan untuk kubus. Kubus juga di buku ini dikasih nama A, B, C, D, E, F, G, H ya. Jadi namanya kubusnya A, B, C, D. Nanti kalau kalian bu guru suruh buat kubus, kalian boleh memberi nama sembarang terserah kalian ya. Selanjutnya, di sini ada sisi sejajar. Sejajar itu artinya dia rusuk yang atas dengan yang bawah itu namanya sejajar. Sementara yang lainnya disebut tegak lurus ya. Misalnya ini ada gambar ini dengan ini namanya sejajar, ini dengan ini juga sejajar. Sementara yang tegak lurus ini dengan ini dia tidak sejajar. Ini ya. Ini dengan ini tegak lurus. Sementara yang ini dengan ini adalah sejajar. Selanjutnya kalian pelajari ya. Di sana ada 5 segi 4. Kenapa di situ ada contoh piramida? Misalnya gambar piramida. Piramidanya itu berbentuk segi 4 karena alasnya. Kita lihat alasnya ya. Alasnya berbentuk segi 4, maka kita sebut 5 segi 4. Di sana ada rusuk 8. Ya, hitung ya. Kita hitung rusuknya. Kemudian sisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian titik sudutnya ada 5, 1, 2, 4 di bawah, 1 di puncaknya. Kemudian selanjutnya ada prisma segitiga. Prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Ya, di gambar sebelah ya. Jadi prisma segitiga itu alasnya berbentuk segitiga. Nah, di gambar yang pertama, di gambar yang ini, guru hapus ya Nana. Oke. Prisma segitiga bisa gambar tuh kayak kita membuat salah. Iya ya.
Oke, seperti di buku ya. Intinya di sini ada segitiga di depannya dan di belakangnya juga ada segitiga. Guru agak titik ya, sehingga itu disebut prisma segitiga. Begitu juga yang gambar di bawahnya itu dibalik, bangunannya dibalik, jadi segitiganya ada di bawah. Kita bisa hitung jumlah rusuknya ini ada 9, sisinya ada 5, dan titik sudutnya ada 6. Selanjutnya 5 segitiga. 5 segitiga ini bentuknya seperti gambar berikut. Nah, kalian bisa pelajari rusuknya ada 6, sisinya ada 4, dan titik sudutnya ada 4. Kalau disuruh sebutkan namanya, kalian harus buat namanya ya. Misalnya di sini ada 5 segitiga A B C T, berarti atau T A B C, maka rusuknya adalah A B B C A C A T B T C T. Nah, itu ya ada 6 rusuknya. Kalian sebut seperti itu. Oke. Selanjutnya di bawahnya ada silinder atau tabung. Sering kita ya lihat bangunan seperti ini. Kemudian contohnya adalah tempat sampah, tempat minyak itu ya. Gambar di sebelahnya ini ada contoh tabung. Gambar guru jelek. Ya, di situ ada ini lingkaran ya, ini harusnya lingkaran punya diameter. Jadi setengah lingkaran namanya diameter. Kemudian ada seperempat lingkaran, ini namanya jari-jari. Ini diameter. Jarak dari alas balok ke alas balok itu adalah tinggi. Ya. Dia punya 3 sisi, selimutnya yang kemudian alasnya yang 2 lingkaran itu 3 sisinya. Rusuknya ada 2, tiangnya ini ya. Itu rusuknya. Kemudian dia tidak memiliki sudut. Selanjutnya di bawahnya ada kerucut. Kerucutnya seperti topi ya, atau tempat es krim. Di sini di kerucut memiliki 2 sisi, sisi alas dan selimutnya. Kemudian rusuknya ada 1 dan tidak punya titik sudut, tapi memiliki 1 titik puncak. Kita bisa sebut juga titik sudut sih sebenarnya. Oke, ini tugas anak-anak. Karena ini hari ini kita pengenalan bangun ruang dengan letak sisinya. Jadi Bu Guru ingin kalian membuat gambar sendiri. Harus digambar ya. Buat gambar bangun ruang dengan sembarang nama. Jadi harus ada namanya. Bu Guru tadi sudah memberitahukan nama itu boleh huruf, tapi dengan urutan sesuai alfabet. Sesuai jumlah titik sudut. Bukan. Ya, sesuai jumlah titik sudut ya. Itu jumlah hurufnya. Misalnya tadi kalau ada balok itu sisinya ada 8, berarti namanya ada 8 huruf. Kemudian nanti setelah kalian menggambar balok, kalian sebut nama balok. Kemudian kalian tentukan yang mana rusuknya. Ditunjukkan saja secara anak panah ya. Kalian gambar, misalnya ini ada rusuk ya. Atau di bawahnya kalian bisa tulis rusuknya ada rusuk A, B, rusuk C, D, begitu ya. Selanjutnya kalian gambar kubus. Gambarnya harus rapi ya, pakai penggaris, nggak boleh sembarang. Gambar yang tidak rapi Bu Guru salahkan. Ukurannya juga harus bagus ya, harus sama. Misalnya untuk kubus, kalau kalian pilih rusuk yang 5 cm, harus semuanya 5 cm ya, nggak boleh selainnya itu beda. Kecuali balok. Balok itu panjang, lebar, dan tingginya itu berbeda. Jadi kalian buat berbeda juga.
5 segi 4, begitu juga prisma segitiga, 5 segitiga, silinder, dan kerucut. Ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian harus gambar anak-anak ya. Semangat. Kalian latih menggambar bangun ruang. Oke? Setelah kalian menggambar, kasih keterangan di samping atau di bawahnya yang mana sisinya, yang mana rusuknya, yang mana titik segitiga. Oke anak-anak, selamat bekerja. Besok kita belajar lagi. Harusnya untuk matematikanya kita dalami lagi bangun ruangnya. Untuk hari ini kita pengenalan aja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.